Film diawali dengan memperlihatkan seorang mantan marinir Amerika bernama Bruno yang tengah melamun di sebuah bar di kota Bangkok. Ternyata, Bruno teringat kembali kejadian 1 tahun yang lalu, di mana saat itu ia dan satu rekannya akan menyelamatkan seorang tentara wanita yang disandra oleh para tiriris. Namun dalam penyelamatan itu, si rekan yang ternyata adik kandung Bruno sendiri berhasil dihabisi oleh para tiriris itu. Dan semenjak kejadian itu, Bruno sering dihantui rasa bersalah hingga mengalami trauma berat yang merubah hidupnya. Hi, handsome. Tak lama Bruno dihampiri oleh seorang wanita yang mencoba menggodanya agar mau bersilaturahmi dengannya malam ini juga. Lalu di waktu yang sama, satu rekan wanita itu memasukkan kapsul ke dalam minuman Bruno, sehingga membuatnya linglung setengah sadar. Follow me. Dan ternyata, wanita dan rekannya itu telah bekerja sama, dan mereka langsung membawa Bruno ke ATM untuk dikuras semua uangnya. Singkatnya, saat Bruno mulai tersadar, ternyata ada 3 orang preman yang sedang menggeledahnya, sehingga inilah yang dilakukan Bruno. Beruntung Bruno berhasil melumpuhkan para preman itu, meski ia harus pingsan kembali karena pusing akibat efek obat sebelumnya. Keesokan harinya saat Bruno terbangun, ia sudah berada di dalam penjara karena dianggap telah menghajar 3 warga lokal. Namun beruntung ia ditebus oleh sahabatnya yang bernama Jonathan, yang secara langsung membawanya pergi ke rumahnya. Lalu sesampainya di rumah, Bruno langsung diceramahi oleh Jonathan karena ternyata Bruno sering kali berbuat onar. Di sini Jonathan mengatakan kalau ia tahu kondisi Bruno saat ini, namun ia sangat berharap agar Bruno bisa melupakan kejadian itu dan kembali hidup normal. Bahkan Jonathan yang ternyata juga mantan tentara, ia mengatakan kalau ia juga pernah mengalami yang jauh lebih berat dari apa yang dialami oleh Bruno. Yeah, take a look at me, buddy. It's not your fault, son. Yes, sir. Pada malam harinya Bruno yang sudah tidak tahan dengan kondisi psikisnya saat ini, ia pun memutuskan untuk berpindah saja ke alam yang lain. Namun bersamaan dengan itu ponselnya terus berdering sehingga membuatnya harus mengangkat teleponnya. Dan ternyata yang menelepon itu adalah seorang wanita bernama Fitch, rekannya di militer yang dulu pernah ia selamatkan saat di awal film. Lalu di sini Fitch mengatakan kalau dalam beberapa bulan ke depan ia akan pergi ke Bangkok untuk menyusul Bruno. I should have called you. I'm gonna come over there. Thanks, Fitch. Beberapa hari kemudian, ketika Bruno sedang tertidur, tiba-tiba saja ia mendengar suara keras dari arah belakang. Dan saat dicek, ternyata di sana ada seorang wanita yang tampak tak sadarkan diri, sehingga Bruno langsung mencoba memberikan pertolongan pertama. Keesokan paginya Bruno pergi ke restoran milik Jonathan, karena selama di Bangkok ia bekerja di restoran tersebut untuk mengisi waktu luangnya. Di sini Bruno mengatakan kalau semalam ada wanita yang terdampar di belakang rumah dan sekarang wanita itu masih ada di rumahnya. Namun Jonathan yang mendengar itu, ia malah bercanda sambil bertanya, apakah wanitanya cantik dan apa saja yang sudah dilakukan Bruno. Wait, please start again. No. Setelah seharian bekerja, Bruno pun langsung pulang ke rumahnya. Dan tak lupa ia mengecek wanita itu yang ternyata masih tertidur. Lalu setelah itu ia duduk di ruang tamu dan tiba-tiba ia kembali teringat dengan kematoyan sang adik yang selalu menghantuinya. Namun tak lama wanita itu diam-diam menghampiri Bruno sehingga sontak saja membuatnya sangat terkejut. Kemudian Bruno mengajak wanita itu untuk duduk di teras rumah dan mencoba bertanya mengenai siapa sebenarnya si wanita dan kenapa ia bisa terdampar di sungai. Lalu si wanita menjawab kalau namanya adalah Athena. Namun ia tidak tahu kenapa ia bisa terdampar di sungai ini dan juga tidak ingat dari mana ia berasal. I just need some time. I'm Bruno. Don't worry about it.
Keesokan paginya setelah Bruno membeli sarapan, ia melihat kalau Athena sedang duduk melamun di depan teras rumah. Lalu ketika ia mencoba menghampirinya, Athena langsung mengatakan kalau ia baru saja ingat sedikit mengenai dari mana ia berasal. Dan menurutnya, terakhir kali ia sedang mencoba kabur dari ladang bunga berwarna putih yang sangat luas, dan selama ini ia disekap di area ladang bunga tersebut. Namun, untuk lokasi lengkapnya, Athena benar-benar masih belum bisa mengingatnya. There were fields of these flowers. I'm glad I'm not there now. Beberapa hari selanjutnya, ketika Bruno membeli sepatu untuk Athena, ia mengatakan kalau ia akan cuti bekerja di restoran Jonathan dalam waktu yang tidak ditentukan. Sementara Jonathan yang tampak mengerti kalau Bruno pasti ingin fokus merawat Athena, ia pun tidak mempermasalahkan hal itu. Bahkan Jonathan juga berharap dengan hadirnya Athena, Bruno bisa terbebas dari traumanya selama ini dan bisa hidup normal tanpa dihantui rasa bersalah. That's for you. I appreciate that. Cup, thank you. Di hari-hari selanjutnya, Bruno pun mulai sering membawa Athena keluar untuk sekedar berjalan-jalan serta mengisi waktu luang. Hingga di suatu momen, dan karena mereka sering menghabiskan waktu bersama, pada akhirnya Athena dan Bruno pun saling mencintai. Can you do it again? Kemudian Bruno pun mengajak Athena bertemu dengan Jonathan dan mereka saling memperkenalkan diri. Dan setelah berkenalan, Jonathan mengatakan kalau 1 jam lagi Bruno harus membawa Athena ke pasar karena ada seseorang yang ingin bertemu dengan Bruno. Lalu singkatnya saat Bruno mengajak Athena ke pasar, ternyata di sana sudah ada Fitch yang merupakan sahabat Bruno saat di militer. Dan di sini, Jonathan meminta Fitch agar membelikan baju untuk Athena karena menurutnya, baju yang ia pakai sepertinya kurang cocok. Hari-hari selanjutnya Bruno dan Athena pun terlihat semakin dekat. Apalagi sekarang mereka sudah bekerja di restoran milik Jonathan. Hingga di suatu malam ketika mereka menemani Jonathan berbelanja, Jonathan mengatakan kalau Bruno dan Athena harus menginap di restorannya sebab malam ini juga ia akan pergi ke luar kota. Namun tak lama dan setelah Jonathan pergi, tiba-tiba Athena melihat sekelompok mafia yang selama ini menyandra Athena. Sesampainya di belakang restoran Jonathan, Athena pun berkata jika ia tidak mau lagi ditangkap oleh mereka. Sementara Bruno yang mendengar itu, ia berjanji tidak akan melepaskan Athena kepada para mafia tersebut. You can trust me. Just stay here. Kemudian Bruno pun lanjut mengecek ke area restoran untuk memastikan keadaan di sana aman. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba diberitahu kalau para mafia itu dipimpin oleh seorang pria bernama Krieger yang langsung meminta semua anak buahnya untuk segera mencari Athena dan membawanya pergi. Find her. Kembali kepada Bruno yang sekarang sedang memberital melawan para anak buah Krieger. Satu persatu anak buah itu pun berhasil Bruno habisi. Sampai di suatu kesempatan, ia harus berhadapan dengan Krieger. Di sini, dan karena Bruno sudah sangat kelelahan, pada akhirnya ia pun dapat dipojokkan oleh Krieger. Sementara Athena sendiri, ia tampak sudah ditangkap dan akan dibawa pergi oleh mereka. Beberapa jam kemudian, saat Bruno kembali tersadar, ia pun langsung pergi ke kediaman Fitch untuk meminta bantuan. Di sini Bruno mengatakan kalau Athena baru saja diculik oleh para mafia, dan ia sama sekali tidak tahu Athena dibawa kemana. What do we know? A group of men. Mendengar itu, Fitch pun meminta Bruno untuk tenang, dan sebaiknya mereka cari tahu dulu siapa para mafia yang menculiknya. Lalu Fitch lanjut membuka laptop miliknya, dan menyuruh Bruno untuk bercerita tentang hal apa saja yang pernah Athena katakan. Dan seketika saja, Bruno pun teringat jika Athena pernah bercerita tentang sebuah ladang luas yang berisi tanaman berbunga putih. Lalu setelah dianalisa, Fitch pun bisa menyimpulkan kalau bunga putih yang dimaksud mungkin sejenis bunga yang biasa digunakan untuk bahan baku pembuatan barang haram. Dan itu artinya
Para mafia yang telah menculik Athena adalah mafia pengedar barang haram. I have to find her. Singkat waktu, Bruno dan Fitch pergi ke sebuah klub malam, karena sekarang mereka akan mengincar seorang kurir yang biasa melakukan transaksi di klub tersebut. Lalu setelah melihat satu orang yang dicurigai sebagai kurir, Bruno langsung menyuruh Fitch untuk mendekatinya. Hey, how are you? Where are your friends? Kemudian Fitch pun langsung menghampiri kurir itu, lalu langsung mengajaknya berkenalan, dan si kurir tentu sangat senang. Lalu ketika si kurir mengajak Fitch untuk pergi ke tempat yang sepi, tiba-tiba tak lama setelah tersadar, si kurir pun sudah berada di dalam mobil, dan Bruno langsung menginterogasinya mengenai asal barang haram yang dijualnya. Di sini si kurir mengatakan kalau barang itu ia dapat dari seorang pria bernama Tatang yang sekarang sedang berpesta di sebuah tempat. Lalu Bruno yang mendengar itu, ia pun meminta si kurir untuk mengantarnya ke tempat itu, dan ia berjanji akan melepaskan si kurir jika bersedia mengantarnya. Singkatnya, Bruno pun sampai di tempat yang dimaksud, lalu ia langsung masuk dan menghajar dua penjaga. Lalu setelah itu, ia lanjut masuk ke sebuah ruangan, hingga terjadilah keributan di sana. Pada akhirnya, Bruno berhasil memojokkan Tatang. Lalu ia langsung membawanya ke dalam mobil Fitch untuk diinterogasi. Kemudian Bruno bertanya mengenai siapa para mafia pengedar barang haram dan siapakah bos atau sesepuh dari para mafia itu. Lalu Tatang mengatakan kalau bos mereka adalah Krieger dan dialah orang yang menyuplai semua barang haram di Asia Tenggara. Dan apabila Bruno ingin tahu keberadaan Krieger, sekarang ia sedang berada di markas mereka yang ada di distrik bernama Papa. Hingga pada akhirnya, Bruno pun memasukkan Tatang ke dalam bagasi mobil. Lalu ia dan Fitch langsung pergi ke markas Krieger. Sesampainya di sana, Bruno pun melihat Krieger dan para anak buahnya, yang saat itu sedang mengangkut barang haram menggunakan truk. Dan di waktu yang sama mereka dihubungi oleh Jonathan, namun Bruno meminta Fitch untuk tidak melibatkannya. Lalu setelah itu Bruno akan merangsak ke markas Krieger, sedangkan Fitch tetap di dalam mobil sambil memandunya dari jarak jauh. Di sini Bruno memasang GPS di mobil Krieger untuk berjaga-jaga agar ia bisa melacaknya jika Krieger kabur dari sana. Namun ketika Bruno lanjut mencari keberadaan Athena, tiba-tiba di sisi lain Fitch yang sadar kalau Bruno tidak bisa dihubungi, ia pun mencoba keluar dari mobil untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun saat sudah di luar, ternyata bagasi mobilnya sudah terbuka, lalu Tatang menyerangnya. Beruntung Fitch pun mampu menghabisi Tatang, mengingat ia sendiri adalah seorang tentara pasukan khusus yang sangat terlatih. Kembali kepada Bruno yang tengah diinterogasi oleh Krieger mengenai siapakah yang sudah mengirimnya ke sini. Namun di sini Bruno menjawab kalau ia datang bukan untuk mengusik bisnis mereka, melainkan untuk mengambil kembali Athena. Mendengar itu Krieger mengatakan kalau Athena adalah milik bosnya, sehingga Bruno tidak mungkin bisa membawanya kembali. Dan ternyata Krieger memiliki bos lagi, namun kita belum diberitahu siapakah sosok bos yang Krieger maksud. Lalu Krieger meminta anak buahnya untuk menghabisi Bruno, sementara ia akan pergi ke markas utama mereka. Hingga setelah Krieger pergi, anak buah itu pun bersiap akan menghabisi Bruno. Namun tiba-tiba dengan sangat mudah Bruno pun mampu menghabisi anak buah yang ada di situ. Sementara di sisi lain ternyata Fitch tengah sibuk berbaku tembak dengan para anak buah Krieger yang lainnya. Kembali kepada Bruno yang kini keluar dari ruangan dan ia harus berhadapan lagi dengan mereka. Namun dalam aksinya kali ini, Bruno berhasil dipojokkan dan akan segera dihabisi oleh mereka. Beruntung muncullah Jonathan yang langsung membantu Bruno dan mereka harus kembali diserang oleh para anak buah Krieger yang jumlahnya begitu banyak.
Setelah berhasil meratakan semuanya, Bruno langsung menghampiri Jonathan karena ternyata Jonathan tertimbik dalam peperangan tadi. Di sini Jonathan menyuruh Bruno untuk terus berusaha mencari Athena karena semenjak adanya Athena, Bruno tampak begitu bahagia sebelum akhirnya Jonathan harus menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian Jonathan akan dibawa oleh Fitch, sementara Bruno sendiri ia akan terus mengejar Krieger menggunakan motor. Dan Fitch juga akan membantu Bruno dari jarak jauh, karena sebelumnya Bruno telah memasang alat GPS di mobil Krieger. Beberapa jam kemudian dengan dipandu oleh Fitch, kini Bruno pun sampai di markas utama milik Krieger yang ada di kota sebelah. Lalu diam-diam ia masuk dan menyerang satu penjaga, lalu mengganti pakaiannya dengan penjaga tersebut. Fitch, you copy? Gabby, I'm here. What's up? Setelah itu Bruno melihat ratusan hektar bunga putih ilegal yang ditanam dan di ujungnya ada sebuah rumah pondok besar yang dicurigai tempat tinggal bos besar dari Krieger. Bahkan Bruno juga melihat tempat pembuatan barang haram, termasuk para gadis culikan yang sepertinya dijadikan bahan eksperimen. Excuse me. What? Kemudian Bruno menghampiri satu orang anak buah dan memintanya agar membawanya ke ruangan kontrol yang ada di sana. Sementara orang itu yang melihat Bruno membawa senjata, ia pun ketakutan dan terpaksa membawa Bruno ke ruangan tersebut. Hingga tak lama dan sesampainya di ruangan kontrol itu, inilah yang dilakukan Bruno. Dengan dibantu oleh Fitch dari jarak jauh, Bruno segera menghentikan alarm, lalu mencoba masuk ke data server milik mereka. Bahkan Fitch sendiri kini bisa mengecek data server tersebut, hingga terungkap kalau bosnya Krieger ternyata seorang ilmuwan terkenal bernama Dr. Kowalowski. Lalu terungkap fakta kalau Athena sendiri merupakan istri dari Kowalowski dan nama asli Athena yang sebenarnya adalah Sarah. Namun setelah dicek oleh Fitch, istri Kowalowski sendiri sudah meninggoy 20 tahun lalu, sehingga itu artinya Athena bukanlah istrinya. Dan ternyata terungkap lagi fakta jika Athena merupakan manusia buatan Kowalowski yang dibuat dengan menggabungkan DNA dari puluhan gadis culikan. Di mana hal itu karena Kowalowski mempunyai obsesi ingin membuat manusia yang sama persis dengan istrinya yang sudah meninggoy. Hingga tak lama Fitch memberitahu Bruno kalau ada satu penjaga yang akan masuk ke ruangan tersebut, sehingga inilah yang dilakukan Bruno. Setelah itu Bruno lanjut berjalan menyusuri ladang bunga putih untuk menuju ke rumah pondok milik Kowalowski. Namun setibanya di area rumah ia langsung diserang oleh para anak buah Krieger, sehingga pertarungan pun kembali terjadi. Setelah meratakan mereka, kini Bruno pun bertemu dengan Kowalowski, dan Kowalowski bertanya kenapa Bruno sangat ingin membawa istrinya. Lalu Bruno menjawab kalau istri si ilmuwan sudah meninggoy 20 tahun yang lalu, dan Athena bukanlah istri Kowalowski. Namun Kowalowski yang mendengar itu malah mengatakan apabila Bruno tewas, maka DNA-nya akan ia gunakan untuk bahan eksperimen. Sementara Bruno yang mendengar itu langsung mencepretkan lukanya ke wajah Kowalowski, sehingga Kowalowski emosi dan menyuruh Krieger untuk menghabisi Bruno. Dalam pertarungan ini, Bruno pun harus terpojok, dan Kowalowski mengatakan kalau ia berbisnis barang haram selama puluhan tahun, dan semua itu hanya untuk biaya pembuatan Athena. Namun Bruno menjawab kalau Athena bukanlah istrinya, dan Athena juga tidak mau hidup bersama kakek tua bangka seperti Kowalowski. Hingga Kowalowski yang mendengar itu, ia pun merasa sangat tersinggung. Lalu ia meminta Krieger untuk menghabisi Bruno saat ini juga. Namun beruntung kali ini, Bruno berhasil menghabisi Krieger, meski bersamaan dengan itu tiba-tiba. Dalam keadaan pingsan, Bruno hendak disuntik menggunakan cairan aneh, namun untungnya Bruno kembali sadar lalu membalikkan keadaan. Di sisi lain di sebuah ruangan, terlihat Athena yang terus menangis, sebelum akhirnya Bruno datang sambil membawa Kowalowski yang sudah sekarat. Lalu ketika mereka akan pergi meninggalkan pondok itu,
Kovalevsky kembali sadar dan memanggil Athena dengan sebutan Sarah. Namun inilah yang terjadi. My name is Athena. Hingga setelah itu, mereka berdua pun lanjut pergi dari sana dengan membakar pondok itu termasuk dengan ladang bunga putihnya. Beberapa minggu kemudian terlihat Bruno dan Athena yang sedang makan malam di restoran bersama dengan Fitch. Dan di sini terlihat mereka yang tampak sangat bahagia karena Athena berhasil diselamatkan meski harus kehilangan Jonathan sang sahabat. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.